berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih malam ini kami mau dengar apa yang jadi pesan Tuhan, yang menjadi rema, kekuatan buat kami untuk kami bangkit melihat terang Tuhan, supaya kami tidak terpuruk di tengah-tengah masa yang sukar. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, malam ini saya mau berkhotbah tentang berjaga-jaga atas hidup kita. Ya, kita ini tidak bisa loh hari-hari ini. Coba kalau saudara pikir, saudara bisa berjaga-jaga atas keuangan? Kan tidak bisa. Ya, keuangan kita walaupun sudah secermat mungkin, ada enggak kemungkinan orang bisa tipu kita? Ada orang yang pelitnya luar biasa, cermat yang nyimpen uang, bagaimana hemat, pelit, cermat nyimpen uang. Di masa tuanya, uang yang tabungannya mulai muda sampai dia tua, habis ludes dalam sekejap, ditipu saudaranya sendiri. Nah, kita hari ini bisa enggak berjaga-jaga atas kesehatan? Ya, ada orang yang rajin olahraga, rajin makan sehat, rajin check up. Masih bisa loh kecurian kanker stadium 4 akhir, bahkan itu sudah ganas. Nah, apa yang kita bisa jaga? Kita hari-hari ini sehebat apapun, kita ini nggak bisa berjaga-jaga atas apa yang akan terjadi. Karena kita ini bukan manusia yang diciptakan serba tahu, serba hebat. Badai itu tidak pernah tahu, saudara. Tiba-tiba aja datang ya, menimpa saudara dan saya. Kita tidak bisa berjaga-jaga atas anak. Anak sudah dididik, disekolahkan pintar, ya. Anak sudah diinvestasikan sekolah yang termahal. Begitu dikirim ke luar negeri, error, ya. Ada yang menyimpang, ya, ada yang berontak, ada yang nggak mau pulang. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu nggak bisa berjaga-jaga. Termasuk kita juga nggak bisa hari ini ya membuat orang semua sepakat sama kita. Kita tidak bisa membuat orang itu suruh tunduk sama kita, sayang kita, baik sama kita, sepakat dengan semua keputusan kita. Yang ada banyak orang ya hari ini yang ada nyakiti kita. Tapi satu hal, Tuhan mau ingatkan, kita tidak bisa berjaga-jaga atas keuangan rumah tangga, pasangan, anak-anak kita, kesehatan, harta, tahta kita. Tapi yang penting Tuhan berkata, berjaga-jaga itu atas hidup kita. Kalau responmu benar, berjaga-jaga atas hidupmu sudah benar, engkau tahu ya bagian kita apa, bagian Tuhan apa. Pastikan seperti khotbah saya, bersama Tuhan tahun depan kita akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Nanti Tuhan yang akan menginjak-injak para lawan kita. Dan kita hari ini bagian kita menginjak-injak musuhnya, lawannya Tuhan dalam hidup kita. Sudah, ini jelas pembagian tugasnya. Jangan ditukar. Ya, yang musuhnya Tuhan di dalam hidup kita tidak saudara injak-injak, tapi saudara berusaha keluar dari masalah. Saudara berusaha untuk cari solusi masalah, yang itu bagiannya Tuhan. Sehingga kita tidak menemukan solusi masalah, malah mendapatkan masalah yang luar biasa. Makanya waktu kita berjaga-jaga atas hidup kita, yang luar itu pasti beres. Percayalah, kita waktu berjaga-jaga atas hidup kita, respon kita, maka masalah, semua pergumulan hidup yang menjadi lawan dalam kehidupan kita pasti aman, pasti beres. Kita buka ayatnya terlebih dahulu di 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai 21. Kita tahu ya musuh kita hari ini, kalau saudara lihat musuh kita ini siapa aja, supaya saudara berjaga-jaga atas lawannya Tuhan, atas hidup kita. Nah, kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai 21. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa.
Tangkep ya, saudara, kalau kita lahir dari Allah, kita tidak akan berbuat dosa. Tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak bisa menjamahnya. Ayat ini berkata bahwa kita, ketika kita sadar kita ini lahir dari Allah, walaupun dunia ini di bawah kuasa si jahat, tapi si jahat itu tidak bisa menjamah hidup kita. Berarti kita tetap aman. Saudara percaya, iblis, apapun rancangan orang jahat hari ini, tidak akan bisa menjamah hidup kita. Mungkin mereka bisa sesaat melihat hidup kita terpuruk akibat ulah perbuatan jahatnya. Tapi jangan kecil hati. Karena semua proses yang direkakan yang jahat di tangan Tuhan dibiarin. Kenapa? Karena sama Tuhan itu dilihat akan berubah jadi rekaan yang baik. Seperti banyak orang termasuk saya. Apa yang direkakan jahat dibiarin sama Tuhan. Mau 10 tahun, mau 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun, tahun depan 16 tahun. Kenapa Tuhan tidak bertindak sampai akhir tahun ini? Saya belum lihat bagaimana Tuhan mau arah kemana. Tapi satu hal, kenapa Tuhan izinkan kalau itu diperpanjang prosesnya? Karena Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik. Hari ini kalau kita bisa lihat ada PD Victory di beberapa kota besar, itu salah satu karena Tuhan memperpanjang proses hidup saya. Rekaan yang jahat dirubah jadi rekaan yang baik. Makanya Tuhan tidak pernah panik dengan lamanya proses, karena Tuhan itu suka proses. Justru ketika kita diproses, kita ini jadi orang yang sukses. Tangkap ya, orang tanpa proses tidak akan jadi sukses, jadi orang benar. Orang kalau lari dalam proses, maka kita pasti gagal jadi orang benar. Tapi kalau kita tinggal di dalam prosesnya Tuhan, justru Tuhan lagi bentuk kita ini menjadi orang yang sukses. Tetapi Dia yang lahir dari Allah itu akan melindunginya. Tenang aja, si jahat tidak bisa menjamahnya. Si jahat cuma bisa mengintimidasi hidup kita, tapi dia tidak bisa menjamah hidup kita. 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Tadi lahir dari Allah. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kalau kita ini lahir dari Allah, berasal dari Allah, maka kita harus berjaga-jaga bahwa kita adalah anak Allah. Jangan sampai perbuatan kita mengaku bahwa kita anak Allah, tapi perbuatan kita perbuatan iblis, saudara. Itu sebabnya kalau kita tahu kita lahir dari Allah, kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada pada kuasa si jahat, pastikan si jahat tidak bisa menjamah hidup kita. Si jahat juga tidak bisa mengendalikan hidup kita. Seringkali yang terjadi, kita ini sadar loh, kita lahir dari Allah, kita ya berasal dari Allah. Kita setiap hari ya ketemunya Allah lewat doa, lewat baca firman. Siapa yang saudara ketemui? Kita merasa bahwa aku lahir dari Allah, kita berasal dari Allah. Tiap hari kita berdoa ketemu Allah, baca firman ketemu Allah, penyembahan ketemu Allah. Tapi berapa banyak orang benar yang lahir dari Allah, mengenal Allah, ya? Kita masih berada di bawah kuasa si jahat. Iblis masih kendalikan hidupmu. Sehingga hari ini makanya Tuhan berkata, hal yang paling terpenting itu berjaga-jaga atas hidupmu. Karena dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Ya, saudara, kalau saudara lihat bahwa dunia ini berada, sebentar, kenapa ini mati? Berada di bawah kuasa si jahat, ya. Maka kita tahu hari ini iblis itu berjalan berkeliling mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelan. Nah, seringkali kita sadar, kita berdoa ketemu Tuhan, kita baca firman ketemu Tuhan. Kita hari ini juga tahu aku ini anak Allah, aku berasal dari Allah, aku lahir dari Allah. Tapi yang menjadi pertanyaannya, iblis itu
tetap bisa menguasai hidupmu. Ini paling bahaya. Masalah itu tidak bisa menjerat hidupmu untuk menuju maut, tapi iblis bisa menjerat kaki kita menuju maut ketika kita mengizinkan iblis itu menguasai hidup kita. Tangkep ya. Makanya hari ini kita sadar, orang itu saya percaya kalau setiap saudara dan saya mulai tidak ribut untuk berjaga-jaga terus, gimana ya tokoku, usahaku. Tapi yang paling penting kita berjaga-jaga atas hidup kita. Percayalah, orang yang hari ini berjaga-jaga dalam hidupnya adalah orang yang tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka pasti semuanya akan ditambah-tambahkan. Tahun depan investasi semua mungkin sulit semua, lumpuh investasi ya. Kita tidak tahu ke depan itu investasi ke hidup investasi keuangan kita bagaimana, resesi ya saudara. Kalau lihat keadaan resesi dunia hari-hari ini mengerikan saudara, mengerikan, benar-benar mengerikan. Tapi kita percaya bersama Tuhan saat kita hari ini berjaga-jaga atas hidup kita, itu artinya kita mengambil keputusan bahwa kita tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya karena kita berasal dari Allah. Kita lahir dari Allah. Bahkan kita adalah anak Allah. 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan kepentingan, pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Yesus mau setiap saudara dan saya, yuk kenali dia dengan benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Hari ini pastikan kita ini punya Allah yang benar dan hidup kekal. Saudara, ketika saudara berasal dari Allah, saudara anak Allah dan saudara lahir dari Allah, pastikan kita adalah anak Allah yang benar dan hidup kekal. Saudara dan saya pastikan kalau kita punya Yesus, maka kita ini sudah anak Allah yang benar dan hidup kekal. Saudara dan saya hari ini jangan pernah iblis itu bisa menguasai hidup kita. Dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tapi yang jadi pertanyaannya, kalau kita berasal dari Allah, kita anak Allah, kita hari ini lahir dari Allah dan kita mengenal yang benar, maka iblis tidak bisa berkuasa atas hidup kita. Tapi yang jadi pertanyaannya, berapa banyak sampai hari ini iblis masih dengan mudah mengendalikan berkuasa atas hidupmu. Hari ini engkau dipaksa untuk tidak taat ya. Orang di Tuhan bilang sabar, kita lebih dikuasai iblis emosi. Tuhan berkata jangan balas yang jahat, tapi kita cenderung membalas yang jahat. Jangan caci maki orang, kita cenderung caci maki orang. Sehingga kita sama dunia tidak ada bedanya. Kita cuma di mulut aja berkata aku anak Allah, aku berasal dari Allah, aku lahir dari Allah, aku mengenal siapa Allah yang benar dan hidup kekal. Tapi hari ini yang jadi pertanyaannya, jangan hanya di mulut, tapi kita tidak bisa berjaga-jaga atas hidup kita dan respon kita. Justru iblis yang jadi penguasanya. Pastikan kita tetap memberikan. Nah, ayat 21 itu ayat yang luar biasa. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Tadi yang pertama Mazmur 108 ayat 14, musuh-musuhnya Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan mau kita hari ini adalah berhala. Ini yang perlu diwaspadai dan dijagai, itu adalah berhala. Saudara dan saya, tidak ada sesuatu yang perlu kita takuti di dunia ini. Keuanganmu bangkrut, kalau kita tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, kita tidak tinggal di dalam kuasanya iblis, maka kita pasti menikmati investasi kerajaan Allah yang akan diuntungkan di depan. Pasti ditambah-tambahkan, tidak mungkin dikurang-kurangkan.
Makanya kehidupan orang benar hari-hari ini yang perlu berjaga-jaga bukan atas keuanganmu, bukan atas apapun keuangan rumah tangga, kesehatan, anak-anak, suami. Tapi yang perlu kita waspadai, berjaga-jaga atas hidup kita. Karena kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak waspada, iblis yang akan menelan hidupmu. Bagaimana kalau kita jadi orang Kristen? Kita hari ini taat hanya setengah-setengah. Makanya saya berkata, jangan jadi orang abu-abu. Jangan jadi orang yang suam-suam kuku. Jangan jadi orang yang diambang-ambingkan masalah. Banyak orang posisinya orang benar itu nanggung, saudara. Hati-hati, orang kalau suam-suam kuku, abu-abu, posisi saudara di mana? Gelap tidak gelap, putih tidak putih, saudara. Pastikan nanti firman Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau. Jangan sampai hari ini saudara tidak serius sama Tuhan karena ini sudah akhir zaman. Iblis itu menjadi penguasa di seluruh dunia ini dalam kuasa si jahat. Iblis mulai terus gencar melancarkan serangan fajar buat orang benar. Supaya orang benar ini hidup dalam kuasanya untuk ditelan, dicuri, dibunuh, dihancurkan, dibinasakan. Pastikan kita hari ini berjaga-jaga. Kalau kita hari ini berjaga-jaga, yang pertama dosa. Musuhnya, lawannya Tuhan dalam hidup kita itu pasti dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, waspada, berjaga-jaga atas apa saudara? Segala berhala. Tidak mungkin kita bisa dipakai Tuhan kalau yang namanya dosamu banyak, berhalamu banyak. Nggak mungkin saudara. Orang yang suka nyaman dalam dosa dan orang yang terlalu asik hidup dengan berhalanya. Berhala itu apa Bu Eli? Nanti saya jelasin ya. Berhala, dulu suami saya jadi berhala saya. Sesuatu yang jadi fokus melebihi Tuhan itu berhala. Saudara, hari ini cinta uang itu melebihi Tuhan, itu berhala saudara. Saudara cinta hobi melebihi Tuhan, itu berhala. Saudara cinta apa lagi? Cinta anak melebihi Tuhan, itu berhala saudara. Kalau berhala ini terus kita hidupi, tidak kita tinggalkan berhala dan kita mulai beralih mencintai Tuhan, maka engkau akan diproses nanti. Kita pasti akan mengalami yang namanya proses nanti. Karena Tuhan mau setiap hati kita bergeser dari uang BU ke BT, butuh uang ke butuh Tuhan. Dari berhalanya anak-anak kita beralih ke Tuhan. Dari berhalanya suami atau hobi mancing, shopping, ya, sosmed ini juga berhala. Makanya saya ketemu beberapa orang, saya tanya lagi puasa apa, dia bilang, Bu saya lagi puasa, tapi saya bukan puasa, enggak makan, enggak minum, saya puasa pegang handphone, lihat sosmed. Hah? Handphone saya pegang, tapi sosmed saya mulai puasa, karena menurut saya ini selama ini terlalu kecanduan katanya ya, sampai waktu doa ya. Ada juga loh ibu-ibu yang berhalanya apa, lihat drakor, nah ya, dracin, drama Korea, drama Cina, dracin, drakor ya, drama Indonesia. Ada kan banyak orang kan menghabiskan waktunya lihat drakor dari seri 1. Ada yang suka main game ya, ada yang suka itu orang main game yang menghasilkan uang ya. Ada banyak orang yang hari ini kalau hidupmu tidak pernah saudara buang dosa, buang berhala, maka kita ini jadi bejana yang masih penuh kedagingan, penuh, sementara Tuhan mau habiskan bejana kita, dikosongkan supaya urapan Tuhan itu turun dalam hidup saudara dan saya. Nggak mungkin urapan Tuhan bisa turun dalam hidup kita kalau kita ini tetap mencintai dosa dan berhala. Nggak mungkin saudara. Orang yang tetap hidup dalam dosa dan berhala, jangan mimpi pernah dipakai Tuhan secara luar biasa. Hidup kita ini harus semakin berkurang, Kristus yang semakin bertambah. Kalau dosa saudara tetap pegang, berhala pegang, tidak mungkin
kehidupan kita Kristusnya yang bertambah, dosanya bertambah, berhalanya bertambah. Terang dan gelap tidak mungkin bisa bersatu. Makanya hari ini posisi kita ketika kita tidak bisa menjaga hidup kita dengan baik, maka kita ini sedang menjauhi hadirat Tuhan. Kita ini sedang menutup yang namanya keintiman, kedekatan kita sama Tuhan. Nah, kalau kita makin menjauh, sementara firman Tuhan berkata, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hati-hati saudara, orang yang cinta dosa dan cinta berhala, hari ini adalah orang yang menutup yang namanya hubungan keintiman dengan Tuhan. Kita hari ini mengambil jalan menjauhi Tuhan. Di luar Kristus kita semakin tidak berdaya. Tapi bersama Kristus, waktu kita mulai buang dosa, buang berhala, maka firman Tuhan berkata, aku sanggup menanggung segala perkara. Ya, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, di dalam Dia. Saudara, kalau kita tinggal di dalam dosa, tinggal dalam berhala, tidak mungkin saudara dapat menanggung segala sesuatu, bisa berbuat apa-apa. Yang ada hidupmu akan semakin terpuruk. Yang berikutnya kita baca Mazmur 103 ayat 20b. Kita sedang dicetak Tuhan ya untuk jadi pahlawan-pahlawan yang perkasa, yang melaksanakan. Hai pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Lihat ya, Tuhan itu berkata buat malaikat-malaikat. Tapi Tuhan juga berkata kepada saudara dan saya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dan yang mendengarkan suara firman. Saudara dan saya pastikan, kita ini bukan pecundang, tapi pahlawan-pahlawan yang perkasa. Dengan apa? Pahlawan perkasa bukan yang kaya raya, yang pinter khotbah, yang pinter nyanyi, punya suara emas, yang rumahnya 10 pabrik 10, enggak. Sebutan pahlawan-pahlawan yang perkasa itu adalah orang yang melaksanakan firman dan yang mendengar suara firman. Pastikan hari ini, sudahkah kita, seringkali kita ini tidak melaksanakan firman dan tidak dengar-dengaran akan suara Tuhan. Yang kita dengar adalah suaranya iblis, suaranya dunia. Ayo, berapa banyak orang dikasih tahu jangan takut, jangan khawatir. Tapi seringkali yang terjadi malah tiap hari takut, khawatir. Bahkan bukan tiap hari, tiap jam, tiap detik. Bahkan Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tapi kita takut senantiasa. Kita khawatir senantiasa. Kalau ada kata senantiasa, berarti always. Setiap hari bawaannya harus sukacita. Semua takut, khawatir itu tidak boleh kita hidupi, karena roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Berarti kalau orang yang suka takut khawatir, maka si jahat itu sedang menguasai hidup saudara dan saya. Dunia ada berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 4 ayat 19. Itu sebabnya jangan pernah kita mau bahwa si jahat itu menguasai hidup kita. Kalau kita hari ini berada di bawah kuasanya Tuhan, maka kita lebih dominan untuk percaya, bukan takut khawatir. Hati-hati loh, kita perlu berjaga-jaga atas 3 hal. Yang pertama, dosa. Ini sangat menghalangi Tuhan bekerja, karena dosa ini akan menghalangi bagaimana terang dan gelap tidak mungkin bisa bersatu. Yang kedua, berhala-berhala kita. Apa yang menjadi lebih penting dalam hidupmu hari ini? Berhala-berhalamu itu yang paling harus kita waspadai, saudara. Hari ini masalah berlanjut itu karena Tuhan menghendaki semuanya agar jauh lebih baik ya. Tapi kalau kita hari ini tidak dengar suaranya Tuhan, hari ini pastikan kita makin terpuruk. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makin kita tidak dengar suaranya Tuhan, makin kita seperti seorang pecundang. Ya, tiap hari berdoa, tiap hari baca firman, tapi tiap hari takut khawatir. Ini yang aneh, saudara.
Kalau orang ketemu Tuhan, bawaannya pasti percaya. Baca firman juga pasti percaya. Sama janji-janji Tuhan di dalam kebenaran firman itu begitu banyak. Tapi berapa banyak orang ketemu Tuhan tiap hari, berdoa tiap hari, baca firman katanya khatam 10 kali, menyembah Tuhan sampai nangis-nangis ke gereja, jadi pelayan Tuhan. Tapi hidup takut khawatir. Hidup dalam dosa, hidup dalam berhala. Yang jadi pertanyaannya, setiap hari saudara ketemu siapa? Hati-hati loh. Tuhan tuh tidak pernah bangga dengan status kita orang Kristen sejak lahir, KTP kita sejak lahir jadi orang Kristen. Tapi kalau kita tidak bisa berjaga-jaga atas hidup kita, yaitu kita menjadi sadar bahwa musuh kita adalah dosa, berhala, dan roh ketakutan, yaitu ketakutan yang bukan dari Tuhan, maka kita hari-hari ini hati-hati. Berarti iblis sudah berkuasa atas hidupmu. Dan kalau iblis yang berkuasa, Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Berarti on the way-nya dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi kalau kita hari ini memberikan hidup kita, Tuhan, aku gak mau dibawa kuasa si iblis. Aku mau memberikan hidupku kepada Tuhan sepenuhnya. Kuasai hidupku. Hari ini engkau akan memberikan apa yang saudara hari ini lakukan firman, dengar firman. Orang yang melakukan firman, dengar firman, berarti ada di bawah kuasa firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Tapi seringkali kita orang Kristen pelayanan, tapi kita membuka celah bahwa si jahat yang berkuasa atas pikiranmu, sering takut, khawatir, jangan-jangan si jahat berkuasa atas hatimu, suka nyampah, suka sakit hati, suka marah, suka emosi, bahkan iblis itu berkuasa atas mulutmu, berkata yang sia-sia. Hidup mati dikuasai lidah, tapi siapa suka menggemakan makan buahnya. Sudah tahu buah manis pahit itu kita, tergantung pilihan kita. Tapi betapa banyak kita memilih untuk berkata yang sia-sia. Hidupku kok susah ya, hidupku kok seperti ini, hidupku sangat terpuruk. Nanti yang terjadi bukannya pemulihan yang Tuhan kerjakan, tapi hidup mati kita, lidah kita, pikiran, jangan-jangan sakit hati. Itu sangat menghalangi yang namanya berkat dan mujizat Tuhan digenapi. Jangan menutup pintu berkat mujizat Tuhan hanya karena perkataan kita sia-sia. Jadi 3 hal. Hari ini tinggalkan tahun, nanti 2025 sebentar akan berakhir. Berjaga-jaga bukan atas keuanganmu. Nggak usah dilihat kapan ya ini rekening dari merah menjadi hijau, biru-biru semua. Saudara jangan pernah lihat kapan ya suamiku berubah. Kita tidak bisa merubah seseorang, tapi kita bisa merubah hati kita. Kalau kita bisa merubah hati kita, walaupun kita disakiti orang seperti apapun, ya kita tidak akan menyimpan dosa, saudara. Walaupun disakiti orang, ketika kita hari ini sadar bahwa kita di bawah kuasanya Tuhan, maka kita tidak akan menyimpan sakit hati lagi. Justru kita akan melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam hidup kita, kita berasal dari Allah. Kita anak Allah. Dan kita ini lahir dari Allah. Sehingga saudara mulai ambil keputusan, aku memilih untuk tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya dengan Tuhan yang menguasai hidupku. Sehingga ketika iblis berkata, marah, balas sakit hati, saudara berkata, tidak akan pernah aku lakukan, karena aku mau melakukan firman dan aku lagi dengar apa kata Tuhan. Ampuni nak, ndak usah sakit hati, ndak usah dibales, ndak usah caci maki dibales caci maki. Apa artinya engkau puas membalas secara daging, tapi itu ndak membuat Tuhan itu disenangkan. Hari ini dagingmu menyala-nyala, saudara tidak bisa dikosongkan. Tuhan tuh lagi kosongkan hidup kita supaya urapan yang baru, berkat Tuhan yang baru itu mengalir dalam hidup saudara dan saya. Jadi 3 hal yang saya akan bahas, yaitu yang pertama dosa. Berjaga-jaga atas dosa. Jangan sampai saudara
enak, hidup nyaman dalam dosa. Yang kedua, berjaga-jaga atas berhala. Waspadalah. Berhala ini akan membuat kita nanti tidak akan lihat jalannya Tuhan. Karena kita terlalu asik dengan berhala-berhala kita, kesenangan kita, hobi kita, ya. Nah, 3 hal. Yang ketiga yaitu ketakutan. Apa yang dikatakan dengan dosa? Kalau saudara baca Mazmur 108 ayat 14, yaitu segala sesuatu yang menjadi musuhnya, lawannya Tuhan dalam hidup kita. Kita juga harus memusuhi itu. Kalau suami istri yang nyakiti kita, tidak boleh dimusuhi, tidak boleh dijadikan lawan. Karena Tuhan berkata, musuhmu bukan melawan darah dan daging, musuhmu adalah melawan roh-roh jahat di udara. Jadi sekali lagi Tuhan berkata, nak, masalah itu jangan dipermasalahkan. Khotbah saya kemarin, masalah tidak akan menjadi masalah jika tidak dipermasalahkan. Yang membuat masalah jadi masalah karena kita mempermasalahkan. Bangkrut dipermasalahkan, suami tidak pulang dipermasalahkan, keuangan hari ini menuju minus dipermasalahkan. Lebih baik kita belajar apa? Hari itu ketika saya berkata, Tuhan, aku mau tetap bersuka cita. Berarti berseri-seri aja. Supaya hati yang, wajah yang berseri-seri itu akan mendapat apa hari ini yang akan diinginkan hatimu. Kita akan jadi awet muda, bukan awet tua mukanya lonjong-lonjong, ya. Jadi dosa itu yang pertama, buang. Apa 3 hal? 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Dunia dengan segala keinginannya dalam perjalanan dilenyapkan, yaitu keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Ini jadi dosa. Ini hari ini yang akan dilenyapkan. Karena Tuhan tidak suka dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. 3 ini menjadi musuhnya Tuhan dalam hidup kita. Makanya Tuhan mau kita yang injak-injak. Tidak ada keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Itu bisa membawa kita menikmati urapan Tuhan yang baru setiap hari. Karena orang yang hidup dalam keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, egois, dan emosinya pasti tinggi. Ya, sehingga apa? Saudara dan saya tidak akan melihat terangnya Tuhan. Lebih baik hari ini yuk dosa buang. Hari ini jangan pernah bertahan dengan keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Walaupun keinginan daging rasanya untuk membalas, ya, keangkuhan hidup rasanya saudara merasa harga diri saudara area ini diusik sehingga saudara marah, emosi. Pastikan malam ini yuk kita berlomba-lomba, waspadalah, berjaga-jagalah atas hidupmu, yaitu yang pertama dosa. Injak musuh-musuhnya Tuhan. 3 hal. Yang kedua yaitu waspada segala perkara. Apa yang aduh, maaf. Apa yang jadi musuh kita? Waspada terhadap segala berhala. Itu tadi saya jelaskan. Segala sesuatu yang melebihi Tuhan, maka itu adalah berhala. Pastikan segala yang lebih penting dari Tuhan berhala, segala yang lebih menyita waktu itu juga berhala, segala yang menyita pikiran kita itu juga jadi berhala kita. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang melebihi Tuhan itu berhala. Yang pertama, segala hal yang lebih penting dari Tuhan. Jujur, saudara, kalau hari ini ada ajakan untuk pergi arisan atau untuk beribadah Natal atau ibadah di PD Victory, saudara, jujur ada banyak orang memilih untuk arisan dan pesta. Orang berpikir, sudahlah, yang penting jangan terlalu fanatik. Minggu ke gereja aja sudah 2 kali lebih dari cukup. Nggak cukup, saudara. Setiap hari kalau kita mau dengar firman, itulah jadi kekuatan buat kita. Makanya hari ini jangan fokus dengan hal-hal yang tidak penting. Yang hari ini segala sesuatu yang lebih penting dari Tuhan itu berhala. Segala hal yang hari ini lebih menyita waktumu dan pikiranmu, maka ini adalah berhala. Makanya waktu dan pikiran kita jangan dihabiskan hari ini hanya untuk kepentingan hobimu, kepentingan hari ini untuk menyukakan
keinginan dagingmu, tamasya, jalan-jalan, arisan, boleh. Tapi jangan sampai itu jauh lebih banyak porsi waktunya juga untuk menghabiskan hidupmu di luar sana. Tapi saudara, sedikit waktu bersekutu dengan Tuhan. Saudara, sedikit waktu datang beribadah kepada Tuhan. Makanya kalau kita hari ini tidak tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, waspada saudara. Pastikan kita makin terkapar, kita makin terpuruk karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Jadi waspada. Berhala ini perlu jadi tanda kutip. Jadi mulai hari ini jangan sampai menyita waktu dengan masalah, itu juga berhala. Ada banyak orang sudah tepar, sudah 5 watt, sudah putus asa, sudah menyerah karena melihat masalah. Senyatanya malam ini Tuhan berkata, nak, tidak usah mempermasalahkan masalahmu. Masalahmu itu sudah jadi bagian hidupku. Aku yang akan menginjak-injak para lawanmu. Tuhan berjanji, Tuhan sendiri. Jadi tidak usah takut. Yang penting hari ini apa yang menyita pikiran kita? Duit, apa yang menyita hari ini, ya? Waktu kita hari ini pastikan. Apa yang membuat kita merasa lebih penting, ini semua yang perlu dibuang. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang melebihi Tuhan, ya. Ada sesuatu yang melebihi Tuhan itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi, sesuatu yang melebihi Tuhan ditinggalkan, ya. Segala sesuatu yang lebih menyita waktu dan pikiran kita, maka ini perlu kita buang jauh-jauh. Hari ini apa yang membuat saudara stres? Karena saudara lebih banyak, ya, berpikir hal yang buruk. Lebih banyak saudara menghabiskan waktumu untuk merenungkan masalahmu, gimana caranya selesai. Mulai hari ini berubahlah, bukan lagi melihat yang namanya berhala-berhala, ya. Hari ini jangan pernah lihat masalah-masalah lagi, tapi lihatlah Tuhan. Saudara buang berhala, saudara buang dosa. Yang terakhir, bagaimana saudara dan saya, yaitu buang yang namanya takut. Jangan takut, jalani, nikmati, syukuri, itu yang benar. Pertolongan di Mazmur 46 ayat 2 yang berkata, Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Hari ini kalau sudah sangat terbukti, saudara mau cari apa di luar Tuhan? Makanya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan berkata, yaitu Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Saudara tidak perlu cari pembuktian. Tuhan, bisa ndak ya aku melewati masa-masa sukar? Bisa ndak aku hari ini dililit utang, ya? Bisa ndak Tuhan? Hari ini pastikan saudara dan saya, ya, hari ini yakinlah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalau Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti, saudara tidak perlu lari kemana-mana. Saudara juga perlu bangun takut apa? Wong sudah dikasih tahu, sangat terbukti, sangat terbukti. Saudara mau cari pembuktian apa? Walaupun sekarang tidak ada bukti untuk dasar berharap. Bukti hari ini semua sudah sangat lemah, sangat tertutup. Saudara percaya, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan itu sudah sangat terbukti, sehingga kita tidak perlu takut. Roh ketakutan bukan dari Tuhan. Yang pertama, Tuhan sendiri akan menginjak musuh kita. Musuh tidak bisa menjamah kita, bahkan pertolongan Tuhan itu sudah sangat terbukti, ya. Makanya hari ini jangan takut menjalani kehidupan apapun. Yang pasti saudara jalan aja, Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak musuhmu. Musuh kita tidak bisa menjamah kita, dan pertolongan Tuhan itu sudah sangat terbukti. Tidak perlu
perlu cari pembuktian lagi. Walaupun tidak ada bukti baik, saudara tetap percaya bahwa hidupmu aman. Tidak bisa ada yang menjamah biji matanya Tuhan kalau tanpa seizin Tuhan. Bahkan tidak usah takut ya, hari ini jalani aja, nikmati, syukuri. Saudara akan lihat yang ketiga, yaitu ada pertolongan Tuhan sangat terbukti. Makanya hari ini tidak usah takut. Kalau Tuhan berkata, aku yang akan membuktikan bahwa pertolonganku adalah pertolongan yang paling sangat terbukti, akurat kepastiannya, sehingga kita tidak perlu meragukan Tuhan, tabrak hutang online, tabrak sana, tabrak sini untuk cari pertolongan, duduk dengan diam tenang percaya, maka Tuhan akan action nanti. Ya, kalau kita tidak takut percaya, Tuhan sendiri yang akan menginjak para lawan kita. Musuh kita tidak bisa menjamah hidup kita. Bahkan pertolongan Tuhan itu sangat terbukti. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah selesai. Pastikan kalau kita tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, karena kita mau melakukan firman dan dengar apa kata Tuhan, pasti semuanya akan ditambah-tambahkan. Yang membuat kita tidak lihat mujizat itu karena kekuatan kita. Kita tidak tinggal di dalam kerajaan Allah, tapi kita tinggal dalam kerajaan iblis. Ya, makanya hari ini semangat berjaga-jaga atas hidup kita, berjaga-jaga atas dosa, berjaga-jaga atas apa tadi kok lupa, ngantuk lupa, berhala, dan yang ketiga berjaga-jaga atas ketakutan. 3 ini paling bahaya. Kalau kita tidak segera membuang virus dosa, berhala, dan ketakutan, maka disitulah ya, disitu maka Tuhan itu akan menutup jalan di tahun depan, akan menutup jalan hidup kita. Makanya kita semangat. Kalau kita mau tahun depan semuanya pasti ditambah-tambahkan, jangan tinggal di luar kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu dicari terus. Makanya saya ajari hari-hari ini, orang tuh harus makin gila-gilaan sama Tuhan. Orang itu harus makin semangat sama Tuhan. Jangan terus 5L lihat masalah. Lihat Goliat, saudara sudah terputus asa. Makanya ya, yang namanya Yel-Yel PD Victory tahun 2026 nanti tetap tegar, segar, bugar di masa sukar. Tidak boleh loyo, letih, lesu, lemas ya. Tidak boleh saudara. Hari ini tetap tegar, segar, bugar di masa sukar. Yang penting saudara tinggal aja dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena hari ini seluruh dunia 1 Yohanes 5 ayat 19 berada di bawah kuasa si jahat. Kita pilih aja tinggal dalam kuasa Tuhan, karena ayatnya berkata bahwa kita lahir dari Allah, kita berasal dari Allah, kita anak Allah. Kalau kita lahir dari Allah, berasal dari Allah, anak Allah, yuk kita berikan hidup kita untuk Tuhan yang berkuasa. Jangan berikan sedikit pun. Iblis bisa menguasai hidupmu. Yang suka marah, yang masih sakit hati, itu hati-hati. Iblis sedang menguasai hidupmu. Kalau iblis menguasai hidupmu, engkau akan dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi kalau kerajaan Allah yang menguasai hidupmu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Makanya Tuhan berkata, aku datang supaya engkau punya hidup-hidup dalam kelimpahannya. Kelimpahan itu berbicara semuanya on the way, ditambah-tambahkan. Yang penting, makanya kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita banyak menuntut Tuhan. Mana yang ditambahkan, mana janji ditambahkan, mana berkat ditambahkan, mana rumah ditambahkan, mana harta ditambahkan. Jelas kalau kita nuntut semuanya ditambahkan, tapi kita mengizinkan si jahat menguasai hidup kita, jangan mimpi kita dapat kelimpahannya Tuhan. Yang ada hidupmu akan dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat ya, istirahat. Pokoknya jaga-jaga atas dosa. Apa dosa? Keinginan daging, mata, keangkuhan,
pangkuan hidup ini yang perlu diinjak-injak terus. Ini musuhnya Tuhan, lawannya Tuhan dalam hidup kita. Kalau yang di luar itu aman, karena bersama Tuhan tahun depan dengan Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Asal kita bisa menjaga hidup kita supaya kita tetap tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan sampai ya kita di bawah kuasa si jahat, sehingga Tuhan itu mau turut bekerja, tidak bisa bekerja karena passwordnya tidak cocok. Tuhan terang, saudara tinggal dalam gelap. Sehingga apa? Allah maunya turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, tapi kita buat tembok, kita yang pasang tembok. Makanya hari ini yuk istirahat aja ya. Istirahat, tidur, sudah. Yang penting kita hidup jaga-jaga atas hidup kita. Semuanya beres. Tuhan akan berikan kelimpahan, semuanya ditambahkan. Hidup kita bersama Tuhan tahun depan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Tuhan Yesus memberkati ya. Pak Petra tadi saya lihat ya, tidak mengenal capek, sudah ngantuk Pak, sudah 5 watt. Ini mata saya sudah tinggal gitu ya. Dari tadi sudah hampir seliut, tidak tahu ngomongnya. Yuk kita berdoa ya. Sampai ketemu besok di Zoom 7:30 ya. Semangat juga besok Zoom merayakan Natal juga ya. Bukan hanya yang onsite tapi yang online juga besok merayakan Natal. Saudara bisa pakai warna-warni, baju hijau besok, terserah ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok yang onsite di Jakarta juga akan merayakan Natal ya. Kita bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih, hamba-Mu hanya alatmu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, apa yang jadi isi hatimu, tapi biarlah kuasa-Mu terus bekerja melawat setiap kami. Biar setiap firman yang ditabur itu tumbuh di dalam hati, tanah hati yang subur, sehingga mereka berkata, Tuhan, mulai hari ini aku mau jadi pahlawan-pahlawan yang perkasa, yaitu pahlawan-pahlawan yang melakukan firman dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau istirahat, kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.